فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada masa silam yang penuh warna dan misteri, terbentuklah suatu bangsa yang dikenal dalam banyak literatur keislaman dan sejarah sebagai bangsa Rum. Nama Rum dalam teks-teks klasik Islam bukan merujuk kepada bangsa Romawi Barat yang berpusat di kota Roma, Italia, tetapi merujuk pada Kekaisaran Romawi Timur yang kemudian dikenal dengan nama Kekaisaran Bizantium yang berpusat di kota Konstantinopel, sekarang dikenal sebagai Istanbul, Turki. Bangsa Rum adalah bangsa yang menganut ajaran Nasrani dan memiliki peradaban yang maju dalam bidang politik, militer, arsitektur, hingga ilmu pengetahuan pada masanya. Mereka dikenal sebagai bangsa yang kuat dan berpengaruh, terutama sejak runtuhnya Romawi Barat dan beralihnya pusat kekuasaan ke wilayah timur. Kekaisaran Bizantium berdiri selama lebih dari 1000 tahun, hingga akhirnya ditaklukkan oleh Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1453. Dalam catatan sejarah Islam, bangsa ini memainkan peranan penting, terutama dalam hubungan mereka dengan kaum muslimin. Sejarah mencatat berbagai interaksi antara umat Islam dengan bangsa Rum, mulai dari masa Nabi Muhammad hingga era Khilafah Utsmaniyah. Terkadang hubungan ini diwarnai konflik dan peperangan, tetapi ada pula saat-saat di mana bangsa Rum menjalin kesepakatan damai dengan kaum muslimin. Salah satu peristiwa penting yang terjadi pada masa Rasulullah adalah ketika terjadi Perang Tabuk. Pada saat itu, pasukan muslimin bersiap untuk menghadapi kekuatan besar dari bangsa Rum yang dikabarkan akan menyerang Madinah. Namun, perang besar yang dikhawatirkan tidak terjadi karena pasukan Rum tidak jadi maju. Peristiwa ini memperlihatkan betapa seriusnya ancaman bangsa Rum pada masa awal perkembangan Islam. Bangsa Rum juga disebut secara eksplisit dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rum ayat 1 hingga 3. Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan bahwa bangsa Rum telah dikalahkan oleh bangsa Persia, namun dalam waktu singkat mereka akan kembali memperoleh kemenangan. Ramalan ini terbukti benar ketika bangsa Rum mengalahkan Persia dalam beberapa tahun kemudian. Hal ini menjadi bukti kekuasaan Allah dan memperkuat keyakinan kaum muslimin terhadap kebenaran wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Namun, yang menjadi perhatian dan sering menjadi bahan diskusi umat Islam masa kini adalah kedudukan bangsa Rum di akhir zaman. Banyak hadis Nabi Muhammad yang menggambarkan peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Dan dalam beberapa riwayat, bangsa Rum disebut akan memainkan peranan penting dalam pertempuran-pertempuran besar yang akan terjadi di masa mendatang. Salah satu hadis yang paling sering dikutip dalam konteks ini adalah riwayat tentang Malhamah Kubra, yaitu perang besar yang terjadi antara kaum muslimin dengan bangsa Rum. Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad bersabda bahwa akan terjadi persekutuan antara kaum muslimin dan bangsa Rum untuk menghadapi musuh bersama. Namun, setelah kemenangan diraih, terjadi pengkhianatan dari pihak Rum yang menyebabkan terjadinya peperangan besar antara mereka dan umat Islam. Riwayat ini ditafsirkan oleh sebagian ulama sebagai peringatan bahwa walaupun ada masa di mana bangsa Rum akan berdamai dan bekerja sama dengan kaum muslimin, namun pada akhirnya mereka akan mengkhianati perjanjian dan berbalik menjadi musuh. Tafsir ini tentu memicu banyak pembahasan, terutama dalam konteks dunia modern,
di mana bangsa Rum sering diidentikan dengan dunia barat yang mayoritas menganut agama Kristen dan menjadi kekuatan besar di dunia. Namun, tidak semua ulama sepakat dengan tafsir yang mengarah pada pengkhianatan bangsa Rum sebagai sesuatu yang pasti. Beberapa ulama berpandangan bahwa hadis-hadis tersebut adalah simbolik dan harus ditafsirkan dalam konteks yang lebih luas. Pengkhianatan bangsa Rum mungkin tidak dimaknai secara harfiah, melainkan sebagai bentuk perubahan sikap atau nilai yang berlawanan dengan prinsip Islam. Selain itu, masih ada kemungkinan bahwa Rum dalam hadis tersebut bukan hanya menunjuk pada suatu bangsa, tetapi juga mewakili kekuatan global yang memiliki karakteristik serupa dengan Bizantium masa silam. Yang menarik adalah bahwa Nabi Muhammad dalam beberapa hadis lain juga menyebut bahwa bangsa Rum memiliki satu sifat yang terpuji. Dalam riwayat Sahih Muslim, Nabi Muhammad menyebut bahwa bangsa Rum adalah yang paling cepat bangkit kembali setelah mengalami kekalahan, serta paling baik dalam urusan memperlakukan rakyat kecil dan kaum miskin. Pernyataan ini menunjukkan bahwa walaupun mereka pernah menjadi musuh umat Islam, bangsa Rum juga memiliki kualitas yang bisa dihargai. Dalam era modern, sebagian kaum muslimin menafsirkan bangsa Rum sebagai representasi negara-negara barat yang memiliki kekuasaan global. Hubungan antara dunia Islam dan barat di masa kini sangat kompleks, penuh dengan kerjasama, konflik, saling curiga, hingga persekutuan dalam beberapa isu internasional. Ada yang melihat kondisi ini sebagai penggenapan dari nubuah Nabi Muhammad mengenai bangsa Rum di akhir zaman. Akan tetapi, penting untuk disadari bahwa semua tafsir terhadap hadis-hadis eskatologis atau nubuat akhir zaman harus dilakukan dengan kehati-hatian. Hal-hal yang berhubungan dengan masa depan seringkali bersifat simbolik dan sulit dipastikan secara mutlak maknanya. Oleh karena itu, umat Islam dituntut untuk selalu bersikap bijaksana, tidak tergesa-gesa dalam menarik kesimpulan, serta memperkuat iman dan amal syalih dalam menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Kesimpulannya, bangsa Rum adalah bangsa besar dalam sejarah yang pernah memiliki hubungan panjang dan rumit dengan umat Islam. Dalam riwayat akhir zaman, mereka disebut akan kembali terlibat dalam sejarah umat ini, baik sebagai sekutu maupun musuh. Akan tetapi, tafsir atas peran mereka masih terbuka untuk berbagai pandangan dan sebaiknya dijadikan bahan renungan untuk meningkatkan kualitas keimanan, bukan sebagai dasar untuk menebar permusuhan atau kebencian tanpa bukti yang jelas. Jika kita melanjutkan pembahasan mengenai bangsa Rum dalam konteks akhir zaman, maka kita akan memasuki wilayah yang lebih dalam dan memerlukan pemahaman atas berbagai hadis yang berkaitan dengan fitnah, tanda-tanda kiamat, dan konflik global. Beberapa riwayat menunjukkan bahwa bangsa Rum akan menjadi aktor penting dalam salah satu pertempuran terbesar antara kebenaran dan kebatilan. Salah satu hadis yang sangat dikenal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menyebutkan bahwa akan ada persekutuan antara kaum muslimin dan bangsa Rum melawan musuh bersama. Kemudian setelah kemenangan, bangsa Rum akan mengkhianati perjanjian dan memicu terjadinya peperangan besar. Hadis ini seringkali dikaitkan dengan peristiwa Malhamah Kubra yang merupakan pertempuran besar menjelang turunnya Isa putra Maryam. Menurut riwayat dari Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Kalian akan berdamai dengan bangsa Rum, kemudian kalian bersama-sama akan memerangi musuh dari belakang mereka. Dan kalian akan menang serta mendapatkan harta rampasan perang yang besar. Setelah itu, kalian akan kembali. Kemudian, salah satu dari mereka akan mengangkat salib dan berkata, 'Salib telah menang.' Lalu, salah seorang dari kaum muslimin akan marah dan memukulnya. Maka, terjadilah pengkhianatan, dan merekalah yang akan mengkhianati perjanjian. Lalu, terjadilah perang besar."
HR Muslim. Riwayat ini sangat kuat dalam menunjukkan bahwa pada masa menjelang kiamat, bangsa Rum akan memiliki hubungan kompleks dengan umat Islam. Dalam periode awal, mereka adalah sekutu. Tetapi, dalam kondisi tertentu, mereka berbalik menjadi lawan yang memicu peperangan besar. Peperangan ini digambarkan sebagai perang besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya, melibatkan kekuatan besar dunia dan menjadi awal dari rangkaian kejadian besar yang berujung pada keluarnya Dajjal, turunnya Isa, dan akhirnya tegaknya keadilan di muka bumi. Dalam hadis-hadis tersebut, bangsa Rum tampaknya memainkan peran kunci dalam memulai konflik global yang dapat diinterpretasikan sebagai pertanda akan rusaknya tatanan dunia dan sistem moral umat manusia secara umum. Namun demikian, perlu dicermati bahwa tidak semua umat Islam menafsirkan hadis-hadis ini secara literal. Sebagian ulama memahami bahwa hadis tersebut harus dibaca dalam konteks makna simbolik. Bangsa Rum bisa saja merujuk pada kekuatan global yang mendominasi politik, ekonomi, dan budaya dunia, bukan terbatas pada suatu bangsa secara etnis atau geografis. Kita juga perlu mengakui bahwa kondisi umat Islam saat ini sangat jauh dari ideal. Kelemahan internal, perpecahan, serta penjauhan dari nilai-nilai agama yang murni membuat umat ini seringkali menjadi lemah di hadapan kekuatan luar. Maka, peringatan akan pengkhianatan bangsa Rum bisa juga menjadi isyarat bagi umat Islam agar memperkuat barisan, menguatkan akidah, mempererat ukhuwah, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan zaman dengan kesiapan spiritual dan intelektual. Konteks ini mengajarkan bahwa pengkhianatan bukan hanya berasal dari luar, tetapi juga bisa muncul dari kelemahan internal. Jika umat Islam tidak bersatu dan tidak kembali pada nilai-nilai Islam yang lurus, maka mereka akan mudah menjadi korban konspirasi dan ketidakadilan global. Maka, kewaspadaan terhadap pengkhianatan bangsa Rum bukan semata-mata ditujukan untuk menaruh kecurigaan kepada pihak luar, tetapi juga untuk mengingatkan bahwa umat Islam sendiri harus bangkit dan menjadi kuat agar tidak mudah ditipu dan dikhianati. Lebih jauh lagi, peringatan dari Rasulullah mengenai pengkhianatan tersebut seharusnya menjadi cambuk untuk membangun peradaban Islam yang tangguh. Umat Islam harus aktif dalam semua bidang: pendidikan, ekonomi, teknologi, politik, dan militer. Jika tidak, maka ancaman yang pernah disampaikan Rasulullah akan menjadi kenyataan yang menyakitkan, dan umat ini akan menjadi objek dari permainan politik global. Dalam sejarah, bangsa-bangsa besar selalu memiliki dua sisi, kekuatan yang besar dan ambisi yang besar pula. Bangsa Rum di masa lalu adalah lambang kekuatan global yang terorganisir, dan di masa depan, kekuatan semacam itu akan tetap ada, hanya dengan nama dan wajah yang berbeda. Maka apapun bentuknya, jika umat Islam tidak memiliki identitas yang kuat dan persatuan yang kokoh, maka skenario pengkhianatan akan selalu berulang dalam berbagai bentuk. Akhir kata, bangsa Rum bukan sekadar entitas sejarah atau nubuat akhir zaman, tetapi juga simbol dari tantangan luar yang akan selalu ada terhadap Islam. Sebaliknya, umat Islam dituntut untuk tidak hanya melihat keluar, tetapi juga menengok ke dalam, memperbaiki diri, masyarakat, dan pemimpinnya agar siap menyambut masa-masa penuh ujian yang dijanjikan Rasulullah. Dalam kelanjutan narasi ini, penting untuk menggambarkan bahwa peristiwa-peristiwa akhir zaman yang melibatkan bangsa Rum bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian panjang kejadian besar yang akan mengubah arah sejarah manusia. Setelah peristiwa Malhamah Kubra atau Perang Besar yang memicu kekacauan global, akan muncul tanda-tanda besar kiamat lainnya, termasuk keluarnya Dajjal, turunnya Isa putra Maryam,
serta munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Bangsa Rum dalam konteks ini menjadi semacam pemantik dari pergolakan global yang memunculkan pahlawan-pahlawan akhir zaman dari kalangan umat Islam, terutama Imam Mahdi dan Nabi Isa. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa umat Islam akan mengalami masa penuh fitnah dan kehancuran, namun akan muncul seorang pemimpin dari kalangan mereka yang akan menyatukan barisan kaum muslimin dan melawan kekuatan-kekuatan kebatilan yang muncul, termasuk pengkhianatan dari bangsa besar seperti Rum. Para ulama menekankan bahwa kemunculan pemimpin ini yang dikenal sebagai Imam Mahdi tidak akan terjadi dalam kondisi umat yang lemah dan tercerai-berai. Sebaliknya, umat Islam harus terlebih dahulu mengalami berbagai ujian besar, termasuk pengkhianatan dari pihak luar dan kekacauan internal yang menyebabkan keruntuhan moral dan politik. Dari puing-puing kehancuran, itulah akan muncul kekuatan baru yang berlandaskan pada ketakwaan, kejujuran, dan keadilan. Dalam konteks ini, pengkhianatan bangsa Rum bukan hanya peristiwa militer, tetapi juga simbol dari ujian keimanan dan keteguhan umat Islam. Ketika Nabi Isa turun dari langit, sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis sahih, beliau tidak datang sebagai nabi baru, tetapi sebagai pengikut ajaran Nabi Muhammad. Beliau akan memimpin umat Islam dalam memerangi Dajjal dan pengikutnya. Pada masa inilah keadilan ditegakkan kembali dan kekuatan dunia yang selama ini menguasai ekonomi, budaya, dan politik dunia akan runtuh dan digantikan oleh sistem yang berpihak pada kebenaran. Peran bangsa Rum dalam kisah ini mencapai klimaksnya, dari bangsa yang awalnya sekutu menjadi musuh hingga akhirnya tunduk atau hancur dalam kebenaran yang dipimpin oleh para pemimpin Islam di akhir zaman. Sementara itu, munculnya Ya'juj dan Ma'juj setelah kekalahan Dajjal menandai bahwa konflik antara umat Islam dengan kekuatan luar belum benar-benar selesai. Bahkan, setelah bangsa Rum dikalahkan atau dihancurkan, umat Islam masih harus menghadapi ancaman baru yang lebih dahsyat dan tak bisa dikalahkan dengan kekuatan militer biasa. Dalam konteks inilah, peran Nabi Isa sangat penting. Beliau akan berdoa kepada Allah, dan akhirnya Ya'juj dan Ma'juj akan dihancurkan secara langsung oleh kuasa Tuhan, bukan melalui perang fisik seperti sebelumnya. Semua rangkaian ini menunjukkan bahwa umat Islam harus siap, bukan hanya secara militer dan politik, tetapi yang terpenting adalah kesiapan ruhani. Umat ini harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, serta membangun kekuatan dari bawah, membina keluarga, membangun pendidikan, memperbaiki ekonomi, dan menghindari perpecahan. Sebab tanda-tanda akhir zaman bukanlah sekadar kisah untuk ditakuti, melainkan peringatan agar umat Islam mempersiapkan diri untuk menyambut kebangkitan besar yang dijanjikan oleh Rasulullah. Pada akhirnya, kisah bangsa Rum tidak hanya menjadi cerita sejarah atau nubuat masa depan, tetapi cermin dari tantangan yang selalu dihadapi oleh umat Islam. Bagaimana menghadapi kekuatan luar yang besar, bagaimana menjaga integritas ketika bersekutu, dan bagaimana bangkit ketika dikhianati. Dalam sejarah panjang umat ini, setiap zaman memiliki versi bangsa Rumnya sendiri. Kekuatan luar yang memiliki pengaruh besar, namun suatu saat akan menjadi batu ujian bagi keteguhan iman. Kesadaran akan hal ini harus ditanamkan dalam benak umat Islam hari ini, bahwa bukan waktunya lagi untuk tidur dalam kelalaian, tetapi harus bangun dan mempersiapkan diri menghadapi zaman fitnah. Dunia saat ini bergerak cepat menuju ketidakpastian, dan semua tanda yang disebutkan Nabi mulai menampakkan bayangannya. Maka umat Islam harus menjadi cahaya dalam kegelapan, bukan ikut terseret arus, melainkan menjadi pilar kekuatan moral dan spiritual dunia. Hanya umat yang sadar akan misinya
yang akan mampu bertahan dalam badai zaman. Dan ketika bangsa Rum datang dengan segala kekuatannya, baik berupa budaya, militer, ekonomi, maupun ideologi, umat ini harus siap, bukan untuk membalas dengan kebencian, tetapi dengan kekuatan ilmu, iman, dan kesatuan. Sebab itulah kunci kemenangan sejati di akhir zaman. Dalam lanjutan narasi ini, kita akan mengurai lebih dalam dimensi spiritual, sosial, dan geopolitik dari keterlibatan bangsa Rum dalam peristiwa akhir zaman, sekaligus menyentuh relevansinya terhadap kondisi umat Islam masa kini. Setelah kekacauan besar akibat pengkhianatan bangsa Rum dan pecahnya Malhamah Kubra, dunia tidak lagi menjadi tempat yang stabil. Peperangan itu diyakini akan menyisakan kehancuran luar biasa dan jumlah korban yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa burung-burung pun akan mati karena bau busuk dari jasad-jasad yang berserakan di medan perang. Gambaran ini menunjukkan betapa dahsyatnya skala konflik yang akan terjadi, bukan hanya fisik tetapi juga spiritual dan moral. Namun, dari balik kehancuran itu akan lahir kekuatan baru, kekuatan yang tumbuh dari kalangan orang-orang beriman yang tidak goyah oleh ujian dan fitnah. Mereka inilah yang akan menyambut kedatangan Imam Mahdi dan bergabung dalam barisannya. Imam Mahdi sebagai pemimpin akhir zaman akan menjadi sosok yang mampu menyatukan hati kaum muslimin, memperbaiki akhlak mereka, dan membangun peradaban Islam yang adil. Pada fase inilah umat Islam akan mengalami masa keemasan terakhir sebelum kiamat benar-benar tiba. Bangsa Rum yang awalnya bersekutu lalu mengkhianat akan kalah dalam pertempuran, tetapi bukan berarti seluruh entitasnya musnah. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa sebagian dari mereka akan menerima kebenaran dan masuk Islam, terutama ketika mereka menyaksikan turunnya Nabi Isa dari langit. Kejadian ini akan membuka mata banyak orang dari kalangan non-muslim, terutama dari kalangan Nasrani, bahwa yang selama ini mereka tunggu-tunggu telah datang, namun dalam posisi sebagai pengikut Muhammad, bukan sebagai pembawa syariat baru. Dalam fase ini, terjadilah transformasi besar dalam struktur kekuasaan dunia. Banyak kekuatan lama yang tumbang, dan umat Islam memimpin dunia bukan dengan penindasan atau dominasi kekuasaan semata, tetapi dengan keadilan, kejujuran, dan keberkahan. Sistem yang dibangun oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa menjadi puncak dari sistem pemerintahan ideal yang telah dicita-citakan dalam ajaran Islam sejak zaman Rasulullah. Namun kejayaan ini tidak berlangsung selamanya. Setelah Nabi Isa wafat, umat manusia kembali tergelincir dalam kesesatan. Lalu tibalah saatnya matahari terbit dari barat, binatang melata keluar dari perut bumi, dan tanda-tanda besar kiamat lainnya muncul satu persatu. Pada titik itu, tidak ada lagi ruang untuk taubat, dan setiap manusia akan dihadapkan pada kenyataan akhir dari kehidupannya. Kembali kepada bangsa Rum, mereka sebenarnya adalah cermin dari dinamika global. Bagaimana sebuah kekuatan besar bisa menjadi sekutu atau musuh, tergantung bagaimana umat Islam menyikapi dunia. Bangsa Rum dalam konteks masa kini bisa disamakan dengan kekuatan global yang menguasai teknologi, militer, media, dan ekonomi. Hubungan antara umat Islam dengan kekuatan ini tidak selalu hitam putih. Ada kerjasama, ada ketegangan, ada saling menghormati, dan ada pula pengkhianatan. Semua itu menuntut kebijaksanaan dari umat Islam agar tidak terjebak pada permusuhan membabi buta, tetapi juga tidak lengah dalam keimanan. Dalam sejarah, umat Islam pernah unggul di segala bidang. Ketika mereka menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai fondasi kehidupan, mereka mampu menandingi, bahkan melampaui bangsa-bangsa besar. Namun saat ini, sebagian besar dunia Islam justru dalam keadaan terbelakang, tercerai-berai, dan tergantung pada kekuatan luar. Inilah kondisi yang rawan untuk dikhianati. Sebab, bangsa yang lemah akan selalu menjadi sasaran eksploitasi dan dominasi. Oleh karena itu, memahami nubuat tentang bangsa Rum
bukan sekadar untuk menanti-nanti pengkhianatan di masa depan, tetapi sebagai peringatan agar umat Islam memperbaiki dirinya hari ini. Kita harus memperkuat pendidikan Islam, membangun ekonomi mandiri, memperkuat solidaritas antar negara Muslim, dan kembali menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Hanya dengan itulah kita bisa menjadi umat yang layak untuk menyambut kepemimpinan Imam Mahdi dan bergabung dalam barisan kebenaran di akhir zaman. Selain itu, umat Islam juga harus berhati-hati terhadap propaganda dan narasi yang memecah belah. Dalam banyak hal, kekuatan luar tidak perlu menyerang dengan senjata untuk menjatuhkan umat ini. Mereka cukup menyusupkan ide-ide yang menyesatkan, melemahkan akidah generasi muda, dan menanamkan gaya hidup konsumtif serta individualistis. Jika ini dibiarkan, maka umat Islam akan lumpuh dari dalam, dan saat itulah pengkhianatan, sebagaimana yang dijanjikan, akan datang menghantam tanpa mampu dibendung. Dengan memahami ini semua, kita tidak hanya sedang membaca sejarah masa depan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif untuk tidak menjadi korban berikutnya. Bangsa Rum mungkin bukan hanya satu entitas fisik, tetapi simbol dari segala bentuk kekuatan luar yang bisa berubah dari sekutu menjadi musuh. Umat Islam harus selalu berada dalam posisi siap secara iman, ilmu, dan amal, agar tidak tergelincir dalam tipu daya dunia dan fitnah akhir zaman. Setelah memahami narasi panjang mengenai keterlibatan bangsa Rum dalam perjalanan sejarah dan masa depan umat Islam menurut berbagai riwayat akhir zaman, kita tiba pada titik kontemplasi yang mendalam. Apakah umat Islam saat ini benar-benar siap menghadapi peristiwa besar yang telah dikabarkan oleh Rasulullah? Dan bagaimana kita harus memosisikan diri dalam dinamika global yang syarat dengan pengaruh, tekanan, bahkan potensi pengkhianatan? Di satu sisi, kita menyaksikan dunia bergerak cepat menuju konsentrasi kekuasaan yang semakin sempit. Kekuatan teknologi, militer, informasi, dan ekonomi dikuasai oleh segelintir negara besar yang, jika ditilik dari kacamata historis dan nubuat, memiliki banyak kesamaan dengan karakteristik bangsa Rum. Mereka memiliki kekuatan militer yang besar, pengaruh budaya yang meresap ke seluruh penjuru dunia, serta sistem politik yang secara perlahan memengaruhi tatanan nilai dalam masyarakat Muslim. Dalam konteks ini, bangsa Rum bukan hanya entitas geopolitis masa lalu, tetapi manifestasi kekuatan besar yang hari ini mengatur arah dunia. Namun di sisi lain, tidak semua interaksi dengan kekuatan besar ini bersifat permusuhan. Seperti yang dijelaskan dalam berbagai hadis, akan ada masa ketika umat Islam menjalin aliansi dengan mereka, bekerja sama untuk melawan musuh bersama. Inilah periode yang sangat kritis, karena pada saat kekuatan-kekuatan besar bersatu, justru saat itulah godaan untuk mengkhianati nilai, prinsip, dan akidah Islam akan semakin besar. Kemungkinan pengkhianatan bukan semata dalam bentuk senjata atau perang terbuka, tetapi dalam bentuk dominasi nilai dan ketergantungan sistem yang mematikan kemandirian umat. Dalam sejarah Islam, setiap kali umat ini kuat dalam akidah dan ilmu, mereka mampu menghadapi pengkhianatan dari luar dan bangkit kembali. Tetapi, ketika mereka lemah dalam prinsip dan mudah terjebak dalam kompromi ideologis, maka mereka akan dikalahkan bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara moral. Dalam konteks akhir zaman, kondisi semacam ini akan terjadi secara berulang, dan umat Islam akan terus diuji, apakah mereka memilih untuk tetap teguh pada kebenaran atau tergoda untuk bersekutu dengan kekuatan yang menyesatkan. Maka, sangat penting bagi umat Islam hari ini untuk membangun ketahanan internal. Kita harus memulai dengan pendidikan yang berlandaskan pada tauhid dan akhlak, membina generasi muda agar tidak terhanyut dalam arus hedonisme dan sekularisme global. Selain itu, membangun solidaritas antar negara Muslim menjadi sangat vital. Tidak sedikit musuh Islam
yang memanfaatkan perpecahan internal sebagai senjata utama mereka. Adu domba, propaganda, fitnah sektarian, dan perang proksi menjadi cara halus untuk melemahkan kekuatan umat ini dari dalam. Kita juga perlu menyadari bahwa kemenangan dalam narasi akhir zaman bukan semata kemenangan militer. Kemenangan yang dimaksud oleh Rasulullah adalah kemenangan iman, kemenangan moral, dan kemenangan umat yang kembali tunduk pada syariat Allah. Imam Mahdi dan Nabi Isa bukan hanya simbol pemimpin yang gagah di medan perang, tetapi simbol pemurnian kembali nilai-nilai Islam dalam skala global. Dan untuk menjadi bagian dari pasukan mereka, umat Islam harus kembali kepada kesucian iman dan keberanian dalam menegakkan kebenaran. Jika kita mencermati lebih dalam, sebenarnya pengkhianatan bangsa Rum yang disebut dalam hadis bukan semata ditujukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai peringatan besar bagi umat Islam agar tidak terlalu bergantung pada kekuatan luar. Jangan terlalu cepat merasa aman dalam aliansi, dan jangan pula lengah dalam menjaga prinsip. Karena dalam sejarah, aliansi tanpa keteguhan iman akan selalu berakhir pada kekecewaan dan pengkhianatan. Oleh sebab itu, setiap muslim harus menyiapkan dirinya, bukan dengan membenci atau memerangi sembarangan, tetapi dengan memperdalam ilmu, memperkuat akhlak, dan memperbanyak amal syalih. Umat Islam harus kembali merasakan makna menjadi umat pertengahan, yang adil, bijak, dan kuat secara spiritual. Sebab saat fitnah akhir zaman benar-benar datang, hanya mereka yang memiliki dasar keimanan yang kokoh yang akan selamat.